Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul Bloodstar tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang sedang melakukan perjalanan jauh. Namun perjalanannya itu pun malah menjadi malapetaka untuk dirinya saat bertemu seorang sheriff. Penasaran kan kalian bagaimana cerita lengkapnya? Oke, sebelum ke alur, kalian subscribe channel ini dulu ya. Jangan lupa di like dan share. Juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Terima kasih. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita tengah berusaha kabur dari seorang pria misterius yang ingin membunuhnya. Karena mengalami luka parah, wanita tersebut tak sanggup lagi berlari. Di saat itu pula, pria misterius langsung menghampirinya. Setelah memberi si wanita minum, pria misterius seketika menodongkan senjata. Dikira ingin menembak, pria misterius malah memberikan senjata itu kepada si wanita. Hingga saat si wanita bersiap menembak, pria misterius segera menabraknya. Kemudian scene beralih kepada seorang gadis muda bernama Bobby sedang melintasi gurun pasir untuk menemui kekasihnya bernama Reed dengan mobil kesayangannya. Di tengah perjalanan, Bobby menerima telepon dari sang kakak bernama Anna, menyuruhnya untuk pulang. Lagi pula Anna tidak setuju Bobby terus berhubungan dengan Reed karena Anna tahu Bobby sering mendapat perlakuan kasar dari Reed, namun Bobby yang bucin tidak menanggapinya. Like mom and make it work. I can get anywhere. I'm gonna call you later. Sesaat kemudian, Bobby yang sedang mengisi bensin tiba-tiba dihampiri sheriff bernama Bilston. Sempat menguping percakapan Bobby, Bilston pun menanyakannya. The worst. Sounded like you were fighting. Fight all the time. Bobby tentu merasa kurang nyaman Bilston terlalu kepo. Tak cuma itu, Bilston juga mengomentari ban Bobby yang sudah tipis, bahkan sampai menawarkan minuman. Meski Bilston baik juga, tapi Bobby yang menganggapnya aneh bersikap cuek. I weirdo. Setelah bensin terisi penuh, Bobby melanjutkan perjalanan. Dan lagi-lagi ia ditelepon Anna, di mana Anna kembali membahas Reed untuk meminta Bobby segera putus. Bobby yang emosi pun melaju dengan kecepatan tinggi. Namun sialnya diketahui Bilston yang sedang berpatroli. I gotta go. Okay, bye. Oh, hey. License and registration, please. Setelah memeriksa surat-surat berkendara, Bilston menilang Bobby. Tapi bukan hanya karena kebut-kebutan. Bilston mengklaim Bobby telah melempar sesuatu keluar sehingga membuat lampu mobilnya pecah. Bobby pun berusaha membela diri karena jelas-jelas ia tidak melakukannya. Lagi pula ia melihat lampu itu sudah rusak dari awal mereka bertemu. Mendengar itu, Bilston yang tak mau berdebat pun meminta Bobby menunggu. Hingga saat Bilston kembali, ia langsung memberikan Bobby surat denda. Bobby kaget kena denda $1.000, yang tentunya Bobby tidak punya uang sebanyak itu. Namun Bilston berkata jika Bobby tidak bisa membayar, maka Bobby bisa ajukan banding di pengadilan. Mendengar itu, Bobby memohon kepada Bilston untuk memberinya keringanan. Lantas, untuk uang damai, Bilston meminta $300 saja. Walau uang Bobby pas-pasan, ia tak punya pilihan. Tetapi Bobby tidak punya cash. Bilston memberitahu ada ATM di pom dan ia akan menunggu di sana. Tapi sebelum itu Bobby harus menyerahkan ponselnya, takut Bobby kabur. Meski sempat menolak, Bobby yang tak mau menambah masalah pun menuruti. I'd get going. Tim. Setibanya di pom, ternyata tidak ada ATM. Bobby merasa Bilston telah membohonginya. Kemudian, Bobby yang akan membayar minuman kaget saat kasir bernama Black memberitahu ATM-nya tidak ada saldo. Mengingat HP-nya di Bilston, Bobby cerita kejadian yang ia alami dan Bobby yakin Bilston telah mengambil uangnya. Mendengar itu, Black tampak biasa dan berkata bahwa Bobby bukan korban pertama. Sebelumnya juga ada wanita yang kesini mencari ATM untuk membayar sheriff. Bobby tak menduga Bilston memanfaatkan profesinya untuk menipu orang-orang. Tapi Bobby heran kenapa tidak ada yang melaporkannya. Black kembali berkata jika Bilston satu-satunya sheriff di perbatasan Meksiko. Lagi pula dia punya kekuasaan sehingga tak ada yang berani. Dirasa tak ada yang bisa ia lakukan, Bobby segera pergi. It's just the phone.
Sementara itu, di sela makan, Bilston mengangkat ponsel Bobby saat Reed menelpon. Alhasil Reed marah dan menganggap Bobby berselingkuh. Dan terlihat banyak sekali ponsel para korban. Ternyata benar Bilston menipu dengan pura-pura menilang. Sesaat kemudian, Bilston yang melihat Bobby kembali melakukan sesuatu. Dari kejauhan, Bilston memecahkan kaca belakang mobil Bobby, namun Bobby yang tidak menyadari mengabaikannya. Di tengah perjalanan, Bobby merasa kesal melihat Sheriff Bilston kembali muncul dan memberhentikannya lagi. Bobby merasa dirinya tidak melanggar aturan apapun, tapi saat Bilston memberitahu, Bobby heran mendapati kaca mobilnya pecah. Rupanya ini rencana Bilston agar Bobby kena teguran lagi. Lantas, dengan alibinya Bilston melakukan penggeledahan. Anything here gonna stick? Setelah itu, Bilston kembali menekan Bobby. Ia menyuruh Bobby ke kafe terdekat untuk membayarnya. Tapi ia akan menahan si Bobby juga dan memberi ancaman jika Bobby mencoba kabur. Sudah tahu dirinya ditipu lagi, Bobby mengiyakan tanpa berdebat. Sontak Bobby shock melihat Bilston berusaha mencelakainya. Melihat Bilston sudah pergi, Bobby merasa lega dan ia segera lari menuju kafe. Jarak yang cukup jauh membuat Bobby kelelahan ditambah panas yang begitu terik. Singkat waktu, akhirnya Bobby sampai di kafe. Melihat uang di meja, Bobby terpaksa mencuri karena butuh dan menggunakannya untuk menelpon Reed. You have to help me. Berta? What the fuck kind of... I'm scared, cariño. You been flirting with a cop? Begitu telepon tersambung, Bobby langsung memberitahu yang ia alami. Namun karena Reed masih marah, ia tidak percaya dan malah menganggap Bobby sedang mengarang cerita. Kesal satu-satunya yang diharap tidak bisa membantu, Bobby langsung menutup telepon. Di samping itu, pelanggan marah karena tidak menerima uang kembaliannya. Bobby tentu bersikap biasa agar tidak dicurigai, ia tetap di kafe sembari memesan kopi. Thank you. Saat sedang menunggu, Bobby panik melihat Bilston berada di luar kafe. Lantas ia segera ke toilet untuk mencari jalan keluar lain. Saking kerasnya, Bobby kesulitan membuka teralis jendela. Hingga saat ia keluar toilet, Bobby heran melihat Bilston membawa mobilnya. Punya ide, Bobby sengaja menelpon 911 dengan keterangan palsu supaya Bilston pergi dari kafe. Setelah berhasil, Bobby menghampiri mobilnya dan mendapati kaca mobil sudah diperbaiki. Tapi sialnya, kunci dibawa Bilston. Lantas ia kembali masuk. Di dalam kafe, karena perbuatan Bobby, pelayan bernama Amy dituduh yang mencuri hingga membuatnya dipecat. Sementara itu, Bobby yang tengah menelpon Anna tiba-tiba dihampiri Bilston yang datang untuk mengembalikan ponsel beserta kunci Bobby. Dan berkata dirinya sendiri yang telah memanggil Derek guna membawa mobil Bobby ke kafe. Bahkan Bilston juga mengganti roda dan memperbaiki kaca mobil Bobby. He just returned my car. Setelah Bilston pergi, Bobby memberitahu Anna. Ia tidak mengerti kenapa Bilston melakukan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bobby merasa Bilston sedang mempermainkannya. Meski begitu, yang terpenting Bobby baik-baik saja. Jadi dia menyudahi obrolan dan pergi. It's Amy, right? Melihat Amy sendirian, Bobby yang sudah tahu pura-pura ikut prihatin guna menutupi kelakuannya. Lalu Bobby menawarkan Amy tumpangan. Dan karena kebetulan Amy tidak membawa kendaraan, ia pun menerima. Yeah, I gotta... Dalam perjalanan mereka saling bertukar cerita hal pribadi di mana mereka ini sama-sama mengalami masa kecil yang kelam. Bobby selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, begitu juga dengan Amy. Lalu dengan rasa bersalah, Bobby mengakui bahwa dirinya yang mengambil uang itu. Namun Amy rupanya sudah tahu dan ia tidak marah. Lagi pula Amy memang sudah ingin keluar dari kafe lantaran sering mendapat perlakuan tidak adil. Bring some comfort. I'm like
that is mama. Di sisi lain, tanpa diduga, Bilston rupanya masih terus mengintai Bobby dari kejauhan. Kembali pada Amy dan Bobby. Setelah Amy memaafkan, Bobby cerita mengenai kejadian yang ia alami. Amy pun tidak kaget karena sebelumnya juga pernah ada gadis yang mengalami hal serupa dan gadis itu tampak ketakutan. I'm terrified. Tiba-tiba saja Amy ditembak mati. Bobby yang syok pun menangis histeris. Saat Bobby mencoba menenangkan diri, ia panik melihat mobil Bilston tengah menuju ke arahnya. Yakin yang menembak itu Bilston, Bobby ingin cepat pergi, tetapi sial mobilnya malah sulit dinyalakan. Panikan Bobby semakin menjadi ketika Bilston kembali mencelakainya. Hingga saat Anna menelpon, sambil menangis Bobby langsung meminta bantuan. Tapi sayangnya itu bukan Anna, melainkan Bilston. I could. Setelah Bobby berusaha bertahan, akhirnya Bilston berhenti. Dan kebetulan Bobby melihat sebuah truk, lantas ia menepi untuk meminta bantuan. Melihat Bobby begitu panik dengan baju berlumuran darah, pria itu langsung mengeluarkan senjata. Tapi tiba-tiba Bilston muncul dari arah lain. Drop your weapon and step away, alright? Mengetahui yang dituduh sheriff, pria itu jadi ragu. Ditambah lagi sheriff mengarang cerita seolah Bobby yang pembunuh. Si pria pun jadi bingung harus percaya kepada siapa. Murder! No! She suffers from delusion. Sontak Bobby histeris melihat Bilston menembak mati si pria juga. Lantas ia cepat-cepat pergi. Supaya dianggap kecelakaan, Bilston menaruh peralatan kunci mobil tepat di samping si pria. Lalu pergi sambil membawa senjata milik si pria. Di malam harinya Bobby masih dilanda kepanikan saat melihat Bilston terus mengikuti. Alhasil dengan sengaja ia menghalangi jalannya. Rupanya itu bukan Bilston, sehingga Bobby merasa lega. Tapi ia punya masalah baru, di mana mobilnya jadi overhead gara-gara Bobby maksain ngebut. Alhasil Bobby memutuskan sembunyi di tempat penampungan mobil. Setelah memarkirkan mobilnya, Bobby pindah ke sisi mobil lain untuk istirahat sejenak. Beberapa saat kemudian, Bobby segera sembunyi saat melihat ada yang datang. Bobby kaget, ternyata bukan Bilston. Ia pun meminta maaf telah memukulnya. What happened to you? Please. Sure. Si pria tak masalah dan malah jadi kasihan kepada Bobby setelah mendengar ceritanya, sehingga ia menyuruhnya masuk. Well, Di dalam, si pria memberikan minuman hangat dan sebagai balas budi, Bobby mengobati lukanya. My hero. Bobby sangat berterima kasih kepada si pria karena telah menolongnya. Ia menganggap si pria sebagai pahlawan, bikin si pria jadi tersipu malu. Lalu tak lama, bos si pria datang. Namun sebelum bertemu, Bobby izin ke toilet untuk membersihkan diri. Ruangan itu bukan toilet, sepertinya Bobby salah masuk. Tapi dia langsung shock ketika melihat banyak sekali kartu SIM terpajang. Di saat itu pula, Bilston muncul yang ternyata tempat itu miliknya. Bilston pun berkata bahwa ia telah membunuh semua wanita itu dengan masing-masing kartu tercatat angka yang menentukan jarak tempuh para korban sebelum kematiannya. Ternyata wanita di awal film korban Bilston juga. Dan kini Bobby yang akan menjadi giliran. where you go. Sesaat kemudian ketika Bobby tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat di kursi. Dan rupanya, pria yang bernama Ed itu merupakan adik Bilston yang menderita keterbelakangan mental. Lalu Bilston berkata bahwa Ed selalu dijauhi para wanita. Bahkan karena kekurangannya, ia sering dimaki-maki, membuat Bilston sangat kecewa. Ia menganggap semua wanita jahat, dan karena itu, Bilston melakukan aksi kopet untuk menghukum para wanita walaupun tak bersalah.
Kemudian sambil memegang pisau, Bilston kembali berkata jika pisau yang dibuat ibunya ini telah ia gunakan untuk memotong lidah ibunya, lantaran ibunya sama saja sering memaki Ed, dan dengan pisau itu juga Bilston akan memotong lidah Bobby. Setelah itu, Bilston menyuruh Ed untuk segera obati guna menghentikan pendarahan. Beberapa saat kemudian terlihat ikatan Bobby sudah dilepaskan dan Bobby pun tersadar dengan rasa sakit yang menyiksa. Sambil membawa pisau Bilston, Bobby berjalan mengendap-endap yang ketika ia melihat Bilston dan Ed asik menonton, Bobby bergegas kabur. Tanpa Bobby sadari, dirinya sudah masuk ke dalam permainan kopek Bilston. Sontak Bobby terkejut melihat Bilston sudah di ujung jalan menantinya. Dengan kondisi yang lemah, Bobby tak sanggup lagi dan terlihat Bobby sudah berjalan hingga 800 meter. Setelah mencatat angka di SIM Bobby, Bilston melakukan hal yang sama seperti di awal film sebelum membunuhnya. Tanpa diduga, Bobby malah menembak dirinya sendiri, di mana hal itu membuat Bilston marah karena telah gagal membunuh korbannya kali ini. Lantas, Bilston segera memeriksa kondisi Bobby. Seketika Bobby menusuk Bilston. Rupanya Bobby hanya berpura-pura untuk mengecoh Bilston. Saat mencari kunci, Bobby kaget Bilston berupaya menyerangnya. Setelah berhasil melumpuhkan Bilston, Bobby yang akan pergi tiba-tiba melihat Bilston masih bisa bangkit. Lantas ia melakukan sesuatu. Akhirnya Bobby kali ini bisa membunuh Bilston. Ia pun menangis bahagia karena sudah merasa lega. Tapi ia harus mengambil lidahnya, sehingga mau tak mau Bobby kembali ke rumah Bilston. Begitu sampai, sambil memegang senjata, Bobby memeriksa sekitar rumah. Merasa Ed sedang pergi, Bobby segera cepat mengambil lidahnya yang akan ia taruh di dalam es batu. Ed yang baru datang pun langsung dibunuh Bobby. Lalu sebelum pergi, Bobby mengambil semua kartu para korban. Dalam perjalanan, Bobby yang kelelahan jadi agak ngantuk, tapi berselang ponselnya berdering. Begitu ia lihat yang menelpon Reed, Bobby yang muak pun membuang ponselnya. I just don't want to talk to you. Bagaimana guys filmnya? Sangat menegangkan ya. Bilston sengaja membuat para korban ketakutan hingga gelisah untuk menekan korbannya. Tapi akhirnya aksi kopet Bilston berakhir berkat Bobby yang bisa membunuh Bilston dan Ed. Sehingga tak akan ada lagi korban tak bersalah. Oke, segitu aja dari aku. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.